Perkenalkan, nama saya Penina Juliarni MS, NIM 52011430001 dari kelas A, Prodi Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Desain Pembelajaran yang dipimpin oleh Bapak Nur Basuki, SPD MPD, dan Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI. Pada soal pertama yaitu, di dalam mata kuliah Desain Pembelajaran, menurut pendapat Anda, apa yang sebenarnya didesain atau dirancang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut saya, di dalam desain pembelajaran yang dirancang adalah perancangan pembelajaran yang siap digunakan seperti rancangan kegiatan, tujuan, program, atau perangkat yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada soal yang kedua yaitu, apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran? Jelaskan. Mahasiswa perlu menguasai teori ini agar mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar pembelajaran, memahami konsep dasar dalam teori belajar dan teori pembelajaran. Dalam teori ini, menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Teori pembelajaran ini berperan penting, terutama untuk mahasiswa yang berakhir nantinya pada profesi seorang guru. Penguasaan teori ini agar guru mampu mempertanggungjawabkan perilaku mengajar di kelas, dapat memahami peserta didik dalam belajar, dan mendapatkan teknik untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Soal 3 yaitu, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang akan timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek A. Identifikasi kebutuhan pembelajaran, B. Identifikasi karakteristik peserta didik, dan C. Identifikasi kemampuan awal peserta didik. Pada identifikasi kebutuhan pembelajaran, yaitu kebutuhan dalam proses belajar sangat diperlukan, karena kebutuhan dalam belajar merupakan dasar yang menggambarkan tujuan belajar yang diinginkan oleh peserta didik atau keadaan belajar yang sebenarnya. Karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini perlu diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan yang akan menjadi potensial dan pada akhirnya akan menjadi kebutuhannya. Dan jika kebutuhan ini diabaikan, akan berdampak peserta didik, yaitu peserta didik kurang menerima proses pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. B. Identifikasi karakteristik peserta didik. Sebelum merancang desain pembelajaran, aspek ini sangat diperlukan, karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan jika aspek ini diabaikan, akan berdampak pada proses belajar nantinya. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik, meliputi kemampuan akademik, tingkat kedewasaan, keterampilan, dan kemampuan kerjasama. Sebab itu, aspek ini sangat perlu. Guru pun perlu memahami gaya belajar yang diinginkan oleh peserta didik, agar guru mampu menerima pelajaran yang diberikan. C. Identifikasi kemampuan awal peserta didik. Masing-masing peserta didik membawa kemampuan berbeda-beda, dari macam-macam pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap yang berbeda. Perbedaan yang berpengaruh terhadap bagaimana peserta didik dapat mengelola, kemudian menafsirkan informasi yang diperoleh. Perbedaan cara peserta didik dalam proses informasi dapat berakibat pada berbeda-beda pula mereka dalam mengingat, berpikir, menerapkan. Kemampuan awal yang dimaksud berupa pengetahuan seperti proses pemahaman diri. Sebab itu, guru sebelum melakukan proses pembelajaran harus mengetahui kemampuan awal ini. Kemampuan awal ini sangat penting untuk menetapkan tujuan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Selain itu, agar guru mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik, dan jika ini diabaikan, dampak yang akan timbul, guru tidak akan mengetahui kemampuan peserta didik dan minat belajar dalam pembelajaran yang diberikan. Hal yang keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjadikan tugas-tugas pekerjaan saudara atau sebagai calon guru.
Teori yang relevan yang menjadi rujukan seorang guru adalah teori behavioristik dan kognitif. Di dalam teori behavioristik, teori yang memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Dalam teori ini, guru akan bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar, dan guru membiasakan peserta didik mandiri. Yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar merupakan proses perubahan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku. Melalui teori ini, memudahkan peserta didik memahami materi belajar, menjadi mandiri dan lebih kreatif. Soal yang kelima yaitu jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Pentingnya mata kuliah desain pembelajaran meningkatkan kemampuan pembelajaran sebagai petunjuk arah dalam mencapai tujuan pembelajaran, untuk memilih media dan alat pembelajaran, dan merancang alat untuk evaluasi. Demikian jawaban dari saya dari soal UTS desain pembelajaran. Semoga menambah wawasan. Sekian dan terima kasih.